banyak saya boleh berada di tengah-tengah Anda untuk sedikit berbagi tentang tentang hidup berkeluarga. Romo Yosef tadi sudah membagikan tentang pastoral di tempat yang pedalaman. Saya tidak pernah ke pedalaman. Tugas saya 25 tahun di rumah retret, memberi retret anak-anak sampai orang tua. Itu tugas saya. Dan 25 tahun saya retret, prestasi saya adalah apa? 25 tahun memberi retret, tidak ada yang bertobat, saudara-saudara. Haleluya. Semuanya, bahkan setelah retret saya lihat anak-anak malah berkelahi di depan saya gitu ya. Ibu-ibu kalau pas retret menangis, apalagi ibu-ibu WK. Ibu ingat suami Anda. Begitu lama Anda siksa. Mereka menderita. Lalu para ibu, iya ya, betul Romo. Coba pulang cintai mereka. Karena ada saatnya di mana suami ibu dipanggil oleh Tuhan. Wah, langsung ketakutan Bapak Ibu. Betul Romo, mereka langsung ngomong, ya Romo nanti pulang akan saya peluk, saya cium, saya cintai. Pas pulang ngelihat suami sedang gini aja. Cucian banyak, rumah berantakan, langsung gak jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, keluarga itu hadiah, keluarga itu anugerah dari Tuhan. Tidak serta-merta mudah menerimanya. Enggak gampang. Saya dulu berpikir bahwa jadi Romo itu hebat. Enggak kawin coy. Selama-lamanya. Karena saya pernah di pesawat, lalu saya duduk, saya kan tidak pakai atribut imam. Saya buat pada saat pesawat itu take off, saya buat tanda salib dan berdoa. Di samping saya adalah seorang ibu yang berjilbab. Lalu dia kagum. Bapak ini seorang Katolik. Ya, apa pekerjaan Bapak? Saya berkata, saya seorang pastor. Ibu langsung kaget. Hah? Jadi Bapak nggak kawin ya? Lalu dia tanya, Bapak normal? Normal Bu gitu ya. Si ibu itu kurang ajar. Kalau saya pegang, Bapak begini atau tidak? Boleh coba kata saya. Lalu dia pegang, lalu saya gini. Oh kan kata saya, bisa kan kata saya. Jadi memang menjadi imam dulu saya pikir wah berat. Tetapi setelah saya belajar di Filipina, counseling keluarga, menjadi imam itu lebih gampang daripada hidup bersuami istri. Jadi hidup suami istri itu berat banget. Maka banyak masalah toh. Dan siapa tempat pengungkapan masalah? Kalau bukan Romo lagi gitu ya. Anda harus mencintai orang yang sama. Dan makin lama dilihat bukan makin indah, makin tidak jelas bentuknya. Tapi bagaimanapun dia suami Anda, dia istri Anda. Jangan lupa para istri, mengapa suami Anda jadi seperti itu? Karena kawin dengan Anda. Dan para suami pun, kenapa ya istri saya kok makin lama makin laule, makin cerewet? Lah karena kawin dengan Anda. Maka keluarga sebagai anugerah, berkat sekali lagi tidak mudah untuk kita pahami. Karena hidup berkeluarga itu kadang-kadang merepotkan. Anda ingat bahwa dengan hidup berkeluarga Anda itu ada yang menjaga. Ada yang menjaga loh Pak. Beda dengan para pastor. Masih kuat di paroki. Setelah nggak kuat, dibuang. Nggak ada yang ngurus.
mungkin Romo Yosef sedang membuat tempat untuk para pastor yang tua. Maka saya kalau makan bersama keluarga, lihat istri yang selalu nendangin suaminya pada saat makan samcan ataupun daging kambing. Sudah cukup, selesai, dicubitin. Dan para suami cuma iya gitu ya. Dan kepada Romo, ibu-ibu baik. Ayo Romo tambah, makan lagi Romo, yang banyak Romo gitu ya. Untuk suaminya dibatesin. Kata saya, Bu kenapa Bu kayak gitu? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Lalu terus saya ngomong, lalu kalau saya sakit, terserah Romo, itu salah Romo gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat, hidup berkeluarga itu sebuah anugerah. Anda masih produktif, bisa dapat penghasilan banyak, tetap dicintai. Anda sudah tidak produktif lagi, tetap dipelihara. Walaupun terpaksa. Ya, karena mau ngembaliin kepada orang tuanya, udah pada mati semuanya. Jadi mari kita lihat kalau keluarga itu indah, kita lihat di dalam kitab suci. Bisa ditayangkankah? Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Mohon maaf Anda tadi sudah makan, nyaman, sekarang kita dengarkan firman. Gak apa-apa ya, supaya firman ini menyentuh hati Anda dan membuka dompet Anda. Ada misi saudara-saudara. Jangan macam-macam. Firman itu harus menggerakkan. Menggerakkan apa? Kasih. Dan kasih itu bukan berkata kepada Pastor Yosef, kasihan ya. No, kasih gitu ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Tidak baik. Hebat banget. Tuhan itu mikirin kita. Tuhan itu setelah menciptakan, nggak dibiarin. Enggak, tidak baik. Si manusia itu sendirian. Harus ada teman yang sepadan. Artinya sepadan itu bukan sama, bukan cocok. Nggak ada ya perkawinan yang cocok, nggak ada. Dicocok-cocokin. Dicocok-cocokin. Karena waktu pacaran, ya Allah, pria itu bisa langsung buat pantun padahal blow on. Dan wanita itu dikadalin, dibohongin sama pria, mau aja gitu ya. Kan saya, Romo Yosef kalau tidak ada retret, saya itu sering kali di Bandung itu ada yang namanya Lembang. Lembang itu atap, dingin banget. Beda dengan Pontianak. Pontianak kan panas, dekat api neraka. Kalau kami dekat surga ya, bedanya itu ya. Jadi kalau sudah di puncak, itu tempat pacaran. Dan saya senang melihat orang pacaran. Mereka boncengan dan motor mereka itu kan selalu nungging toh gitu ya. Laki-lakinya dan perempuannya langsung plek gitu ya. Pura-pura direm lah gitu ya. Ngebut rem. Tapi itu pas pacaran. Setelah menikah, nyenggol sedikit, lu jangan nyenggol gitu ya. Waktu pacaran, kalau sudah duduk, berdiri, lalu laki perempuan kan ngomong, Aa, teteh, Aa indah ya. Ya iya kan berdengan teteh. Aa gak kedinginan, teteh kedinginan, teteh kedinginan, ini Aa bawa jaket, pakai aja sama teteh. Nanti Aa kedinginan, kan bersama teteh selalu ada kehangatan. Coba sekarang setelah nikah, Pak aku kedinginan. Tuh kan salah sendiri, sudah disuruh bawa jaket gitu, kenapa tidak mau gitu ya. Betapa realitas dan iklan itu berbeda. Gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih,
pada saat pacaran itu adalah sebuah apa? Bukan sesuatu hidup bersama yang nyata. Realitasnya adalah setelah 1-2 tahun keluar aslinya. Yang tadinya pangeran, wanita yang tadinya begitu baik, senyum, ramah, mendengarkan, jadi komandan coy di rumah. Komandan. Saya bergaul dengan para bapak-bapak yang naik motor Harley. Tatonya harimau coy. Harimau, ngeri saya kalau lihat tatonya. Kalau mau jalan, mah mau naik Harley. Gak! Langsung harimau itu jadi kucing saudara-saudara. Gua bakar lu naik Harley terus. Enggak jadi gitu ya. Maka dia kalau naik Harley selalu panggil saya, Romo kita naik yuk bareng-bareng gitu. Terus ya udah ayo kita naik. Lalu Mak dengan Romo, oh ya sudah kalau dengan Romo boleh. Jadi Bapak Ibu terkasih, bahwa di dalam sebuah perkawinan terjadi hal yang tidak nyaman, tidak membuat kita merasa cocok. Wajar. Dan that is life. Itu perkawinan. Tetapi sekali lagi di dalam kitab suci pun dijelaskan bahwa apa? Manusia itu yang telah dibentuk oleh Tuhan dibawanya kepada manusia. Dibawa anugerah Bapak Ibu. Jadi coba lihat, pandang anugerah terindah dalam hidup Anda. Aneh toh? Kok jadi kayak gini? Tapi sekali lagi bahwa memang sejak awal pasangan itu adalah anugerah pemberian Allah. Nah kalau demikian adanya, mari kita lihat perkawinan itu proyeknya Tuhan. Jadi ini rencana Tuhan, bukan hanya Anda yang mau, bukan. Tuhan yang mau. Maka Yesus berkata bagus, apa yang diperhatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena ini proyeknya Tuhan. Amoris Laetitia, Bapak Paus Fransiskus mengatakan seperti itu. Kalau proyeknya Tuhan, maka hidup manusia itu seperti di dalam perjanjian lama. Allah itu memberkati. Jadi kalau Anda berani diberkati Tuhan, setialah. Bertahanlah. Yang paling susah adalah apa? Bertahan. Saya jadi pastor pun sama. Apalagi sekarang kemana-mana ada orang yang minta difoto. Dan Bapak Ibu, ibu-ibu tuh kalau foto ngedesek saya. Semuanya rapat-rapat. Ya saya langsung mengkerto ya. Segala disentuhkan. Saya ndak enak hati jadi macam begini. Bukan karena saya rendah hati, saya takut tergoda. Di rumah retret, saya senang dengan anak-anak pada saat bergaul, bercerita, ngobrol. Sering kali saya sedih kalau dengan anak-anak. Suatu saat saya itu habis retret, saya pakai jubah kayak gini, beres-beres, anak-anak sedang ke ruang makan. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan loncat ke punggung saya. Romo, boleh ya aku minta gendong? Hah? Kenapa? Aku udah gak punya apa-apa sejak kecil. Oh ya sudah boleh, asal jangan mamah kamu aja. Kenapa Romo? Nanti Romo ketagihan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau keluarga proyek Allah menjadi imam proyek Allah, tidak serta-merta proyek itu berjalan gampang. Enggak. Proyek bangun gereja aja susah. Lihat, harusnya ngurusin sakramen, malah saksemen yang diurusin. Bapak Ibu, di dalam proyek Allah selalu ada apa?
berkat. Dan berkat itu tidak mudah. Dan berkat itu tidak begitu nyoh, enggak. You do something and God will bless you. You do nothing, you will not get the miracle. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan rukunkan keluarga, semoga keluarga saya baik-baik saja. Lalu Anda tetap aja hidupnya nggak jelas, nggak pernah punya waktu untuk keluarga. Jangan minta Tuhan merukunkan. Sama seperti seorang bapak ngerokok terus selalu datang pada saya, Romo berkati ya saya. Supaya apa? Supaya jantung saya bersih. Ya Allah, kata saya tuh. Ya enggak mungkin toh ya. Jadi kalau perkawinan itu proyeknya Allah, ya bekerja sama dengan Tuhan dong. Jangan Tuhan suruh kerja dan Anda diam saja. Enggak bisa, enggak jalan. Kami pun para imam sama. Saya harus berdoa, saya harus memelihara hidup rohani saya. Saya harus baca buku, saya harus mendengarkan apa? Konseling, apalagi kalau ibu-ibu konseling tuh saudara-saudara, Bu 1 jam ya, iya. Lalu saya mengatakan, Bu udah 1 jam, sebentar pastor, sebentar. Anda tahu tambahannya berapa? 3 jam saudara-saudara. Dan beberapa ibu-ibu yang datang cuma ngomong, terus saya mau ngomong, nanti dulu pastor, saya ngomong dulu. Sudah panjang saya dengerin aja ya. Setelah itu ibu itu berkata, sudah selesai, saya pulang Romo ya, saya sudah bebas. Hah? Bu, ya ibu bebas, saya berbeban sekarang, kata saya itu. Jadi memang kalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan, sekali lagi nggak tahan, nggak akan tahan. Romo Yosef tahu di Filipina, umat Filipina itu kan tidak seperti umat kita, sopan-sopan. Umat Filipina kalau ke gereja, ibu-ibunya ke bawah, ke atas. Dan duduk percis di depan kita. Kita mau berkata, inilah tubuhku. Kok tubuhku jadi... Dan teman-teman Filipina saya kalau udah memeluk, waduh, hi father, how are you? Rapat, erat, dan padat. Sehingga saya berpikir ini saya lama-lama di Filipina bisa keluar, kata saya. Saya mengatakan, udah gak mau lagi dipeluk, enggak. Sehingga saya kalau ada teman-teman, hi father, how are you? Enough. We just shake my hand. It's enough. Why father? We are hug in Christ, kata. You have no problem, I have big problem, kata saya itu. Jadi apa yang mau saya katakan, Bapak Ibu, demi proyek Allah, jangan pernah coba-coba melawan setan, digoda-goda. Ingat doa kita, jangan masukkan ke dalam pencobaan, karena saya bisa masuk sendirian. Jadi kita tidak mudah melawan kuasa iblis itu, godaan itu gitu ya. Jadi Yesus berkata melawan dia hanya berkata no. Dan kita bisa melirik-lirik kan, kemarin kan bacaan jelas toh. Kalau matamu melihat wanita dan kau menginginkan, kau sudah berzina. Anda tahu, berarti apa? Di surga semuanya matanya buta. Dan gak ada tangan gitu ya. Cungkilah, potonglah. Artinya apa? Memang dengan namanya godaan, we just say no, enough. Cukup, tidak. Dan itu gak gampang. Kita tergoda untuk apa? Sedikitlah, cuma ngobrol kok, cuma jalan bareng kok, cuma makan siang bareng kok, cuma dari cuma itu akhirnya cuma-cuma. Bapak Paus mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa keluarga itu beliau memberikan komentar tentang kitab Kejadian.
Penolong yang sepadan itu berarti apa? Mengusir kegelisahan manusia. Manusia itu butuh apa? Teman, butuh orang yang mengerti. Butuh orang yang memahami. Dan lihat, laki dan perempuan itu kalau punya masalah beda. Kalau perempuan punya masalah, cenderungnya ingin apa? Bicara, ngomong. Kalau laki-laki punya masalah, diam, menarik diri. Maka wanita, bapak-bapak, kalau ngomong terus istri Anda, dari pagi, siang, malam, syukur kepada Allah. Berarti istri Anda normal. Normal tapi harus banyak didoakan. Karena pasti ngomongnya yang sama terus. Yang sama suami cuma pernah seorang bapak-bapak kalau udah istrinya ngomong gitu, istrinya pergi, dia langsung dia keluarkan semuanya, efek negatif dari kepala dia gitu ya. Jadi dilihat di sini bahwa semua harus saling apa? Mengisi kebutuhan. Nah, bahayanya di dunia sekarang kebutuhan itu diisinya oleh apa? Hewan piaraan. Ibu-ibu lebih akrab dengan anjingnya. Dikelonin, diciumin, dielus-elus. Diajak ngomong, kayak orang bego banget kata saya itu. Dan suami tidak pernah dielus-elus. Maka suami bales. Dia ngelusin motornya, mobilnya gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya di dalam keluarga punya keasikannya masing-masing. Dan di situ tidak kita temukan apa? Kebersamaan. Kita tidak bisa ketemukan lagi kepedulian. Kita tidak bisa temukan lagi suami istri. Kamu punya hidupmu, saya punya hidupku. Jangan saling mengganggu. Sudah, cukup. Lu gak ganggu gue gak ganggu lu. Yang penting kita gak cerai. What? That's not marriage life. Itu bukan perkawinan. Perkawinan itu effortful. Artinya apa? Memang harus penuh dengan usaha keras untuk mempertahankan. Nah, Bapak Paus berkata, kenapa si gereja begitu getol mengatakan keluarga harus bersatu, keluarga harus bersatu. Bahkan di beberapa keuskupan tahun ini adalah tahun keluarga. Kenapa? Karena sukacita yang dialami keluarga adalah sukacita gereja. Gereja itu akan tumbuh kalau keluarga-keluarganya rukun. Sekarang itu setan meruntuhkan manusia lewat apa? Keluarga. Hancurkan saja keluarga, pasti berantakan. Karena apa? Lihat, produk dari broken home adalah apa? Anak-anak yang tidak punya papa mama. Dan selalu membuat trouble. Selalu membuat masalah. Kalau tidak mampu dan didampingi untuk membereskan luka. Terluka. Jadi kalau keluarga terus diurusi oleh gereja, karena apa? Gereja bersedih kalau mendengar kasus-kasus perceraian. Kalau mendengar kasus-kasus apa tidak bisa dipertahankan. Pisah aja. Saya pernah memberkati rumah, kan di Jakarta gede-gede rumahnya, apalagi di Alam Sutra gitu ya. Saya memberkati. Lalu pas berkati, Romo, kata ibunya, ini kamar saya. Oh ya, oke. Kamar saya, kata saya itu. Oh ya sudahlah, mungkin salah ngomong. Terus sebelahnya dia mengatakan, ini kamar suami saya. Dan tidak ada connecting door. Aneh banget gitu. Terus sebelahnya lagi, ini kamar pembantu Romo. Oh ya, dan ada connecting door-nya. Gitu.
Terus saya tanya, kenapa? Romo kalau malam tuh saya butuh apa-apa tinggal teriak aja. Si, Asi, ambil. Si, Asi, datang. Saya panggil istri saya, sampai meninggal pun tidak akan dibantu Romo gitu ya. Hei Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam perkawinan sekarang, seringkali orang bersatu bukan karena merasakan kehangatan. Tetapi apa? Akhirnya, lu sibuk sendiri, gua sibuk sendiri, selesai kita. Kita punya dunianya masing-masing. Maka para ibu sekarang itu kan dunianya sedang apa? Sedang ngetrennya tentang drama Korea. Ya toh, sampai semuanya hafal. Siapa coba Bu? Artis Korea yang paling terkenal di dunia. Nggak tahu, ibu siapa? Bohong, pura-pura nggak tahu. Ini berdosa secara massal tuh seperti itu. Nggak tahu. Padahal kalau diselidiki di handphonenya dibahas itu namanya artis Korea. Artis Korea terkenal itu namanya Annyeonghaseyo. Anda masuk restoran Korea, Annyeonghaseyo gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau nonton drama Korea bisa sampai nangis-nangis, terharu. Kenapa sampai seperti itu? Karena suami gua kok nggak seganteng dia ya gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, memang mempertahankan sebuah hidup perkawinan sekali lagi adalah sebuah usaha yang tidak mudah. Apalagi setelah hidup bareng tadi, aslinya keluar semuanya. Maka ada seorang istri itu berkata, Romo, itu lampu ya udah lama putus. Saya tuh ngomong ke suami saya, Pak, lampu putus. Oh. Sebulan kemudian, Pak, lampu putus. Oh, nanti. Setengah tahun kemudian, Pak, lampu putus. Yes. Akhirnya saya jengkel Romo. Saya ambil tangga, saya sendiri yang pasang lampu. Dan si bapak di bawah berkata, Mah, hati-hati, hati-hati. Nanti saya jatuh, kamu jatuh, saya panggil Romo sakramen perminyakan, kata si bapaknya.